Mikirin kerjaan nggak ada habisnya dengan bikin podcast ya. Ya, interview. Apa aja deh kita bikin lah yuk. Model apa deh. Atau siapa yang interview saya? Saya yang interview. Oke. Jelaskan ada aja. Tentang apa deh? Tentang apa nih? Tentang kehidupan dunia malam. Enggak tentang pandemi. Jangan gitu, enggak mau. Hah? Nah, saya mau yang tentang multi organisasi. No, saya multi organisasi. Kan banyak yang demo. Enggak mau saya. Jangan itu, jangan. Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam. No, saya bukan itu. Jangan ya. Kontennya apa dulu nih? Tentang apa nih? Organisasi lah. Organisasi, oke. Yang mulai pembahasannya sampean? Saya interviewer atau saya ditanyakan? Saya yang bertanya ya, penanya ya. Nanti buka sama nutup, oke? Buka sama nutup ya, oke? Oke. Sambil juga. Santai apa serius nih? Santai aja, kenapa jangan serius gak ada yang ngikutin. Gak ada yang like. Iya kan? Kita santai aja. Ini tasnya jelek nih. Jelek. Yang bikin jelek buangnya dulu, oke? Saya duluan dong, Pak, kan saya interviewernya. Alah, lu kelamaan ah. Yes. Selamat datang dan sebagainya gitu. Baiklah, selamat datang. Aja lah, enggak, kita kan enggak ini. Oh iya, buka aja. Karena suaranya jelek, serius. Udah dimulai tuh Belum. Udah dimulai. Enggak apa-apa. Baiklah. Terima kasih tadi. Saya mau izin dulu sebenarnya, Pak. Siap. Mau buka masker, tapi udah kita buka nggak apa-apa lah kan. Ya. Betul. Sutradara juga sudah memulai kan, kita nggak bisa ini juga. Baik, Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, biar selalu semangat dalam menjalankan kesehariannya. Sore ini saya dihadiri dengan oleh kawan kita ini yang sudah senior bergelut di keorganisasian, mulai dari yang formal, informal, kemudian yang super formal dan sampai abnormal pun dia. Kita hadirkan di sini Bapak Agus Eko Prasetyo. Ya, selamat siang. Selamat sore. Kita tidak ada sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, siap. Karena kita semangatnya selalu on fire. Baiklah, tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ini semangat Pak Eko ini nggak bisa Oke. Iya, jadi Pak Eko ini semangatnya luar biasa. Setiap saat itu pagi ya Pak Eko ya. Setiap hari, setiap saat terasa pagi. Masya Allah kalau begitu Pak Eko. Harus jadi begini Pak Eko, topiknya saat ini kali ini adalah organisatoris, fungsionaris, dan kredibilitasi. Itu yang mau kita bahas saat ini Pak. Karena kan Pak Eko di sini kan pengalaman organisasinya cukup mumpuni nih Pak ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa tukar pikiran. Coba Pak Eko ceritakan sedikit Pak, kondisi organisasi yang sudah Bapak geluti selama ini. Kira-kira seperti apa Pak gambarannya? Ya. Oh ya, sedikit gambaran. Saya sejak tahun 95 saya aktif di Pramuka. Oke. Pernah menjadi ketua Racana ataupun ketua Pramuka tingkat mahasiswa. Kemudian ikut di HMC. Tahun 94-95 mulai. Iya. Di himpunan mahasiswa jurusan juga ikut. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu
aktif beberapa organisasi, cuman ya dari kecil-kecil semuanya organisasi yang saya ikutin nggak pernah besar, tapi alhamdulillah saya ikut dalam satu organisasi. Tapi yang besar. kalau pramuka itu mah nasional, Pak. Ya alhamdulillah besar, pernah dikirim ke Nusa Tenggara 10 hari, ke Aceh, Kalimantan, kemudian pernah di RT, pernah di partai, pernah di apa ya? Sekolahan. Nah, kira-kira yang paling menarik itu di mana tuh Pak Eko tuh? Yang paling menarik sekarang. Oh sekarang. Sekarang. Ya, sekarang. Maksud saya. Ya. Maksudnya pramukanya Pak. Pramuka paling menarik dan asik karena saya dapat ketua racana untuk ini apa namanya Putri. Oke. Racana Putri. Jadi ketua racananya jadi jodoh saya sekarang. Iya. Begitu. Ketuanya Putri dan akhirnya berjodoh. Iya, berarti betul. jodohnya lahir dari organisasi nih Pak Betul. ya. Waduh, itu yang bikin Bapak makin kenceng ya Pak ya. Kira-kira seperti Lanjut kalau saat ini gimana nih Pak? Itu kan masa lalu 1995 tuh kan. Ya. Pasti perkembangannya kan apa sekarang kan sudah sangat berbeda sekali ya Pak ya, dari dulu zaman monoponik sekarang zaman digital Pak. Digital. Dulu kan kita kan punya punya monoponik aja udah seneng tuh Pak tahun itu. apa itu yang telegram apa yang dikantongin kecil titik pager. Nah, dulu pager kalau enggak zaman saya dulu itu yang paling sering saya gunakan adalah media surat. Jadi surat tapi nggak pakai amplop kayak sekarang enggak, amplopnya daun. Jadi nggak ketahuan kalau ngasih surat cinta. Itu zaman dulu daun. Begitu. Bisa Pak Eko. Jadi kalau dulu itu surat ya Pak ya. Sekarang kan udah zaman digital nih Pak kan. Organisasi juga kan apalagi di masa sekarang ini masa pandemi ini kan semuanya tuh dijalankan tuh dari dunia digital tuh Pak. Nah, berpengaruh seperti apa sih Pak kalau di organisasi yang Bapak geluti saat ini Pak? Kalau zaman dulu organisasi mau bikin event persiapannya setengah tahun, ya itu udah ya paling cepat 3 bulan itu udah good. Iya. Kalau sekarang 3 hari aja udah jadi. Masya Allah. Iya betul kan? Iya. Kalau zaman dulu saya harus izin kemana, harus kirim surat tunggu jawaban. Betul. Kemudian harus kemana kirim surat dulu kemana. Anggota nggak bisa kita datangkan dalam satu waktu, harus kirim surat dulu, harus ngundang itu nggak secepat sekarang. Betul. Sekarang tinggal klik aja ya Pak ya. Klik pada datang. Iya. Jadi langsung tersebar ya Pak ya. Zaman dulu telepon kita juga jarang yang punya. Iya. Kan? Nah, sekarang udah dulu itu surat ini harus ke misalkan ke organisasi lain ngasih tahu kepada pembina ataupun kepada penasihat, kepada anggota, kepada bahkan anggota ataupun struktur sendiri itu untuk kumpulnya itu susah. Iya. Kumpul. Nah sekarang beda lagi. Sekarang kita mau kumpul bisa lewat banyak media. Komunikasi gampang tinggal klik. Ya, betul. Bisa. Nah jadi, itu kan dari segi koordinasi Pak, koordinasi Yes. sama komunikasi ya Pak. Yes. Tapi kalau begini Pak, organisasi itu kan harus istilahnya punya visi misi Pak. Yes. Dan milih orang-orangnya juga kan Bapak harus tahu dia harus posisi di mana. Nah, dalam masa pandemi ini kan kita juga nggak bisa ngadain semacam misalnya tes atau ketemu atau bikin semacam seleksi untuk keanggotaan itu kan sangat sulit sekali Pak. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Plannya Bapak kalau misalnya memilih tim-tim yang solid untuk di organisasi itu Pak, dalam kondisi seperti ini Pak Eko. Karena kan nggak bisa klik juga, kalau nggak bisa tinggal klik kita ketemu orang kan, kecuali mungkin para mentalis tuh Pak, kayak Deddy Corbuzier yang lain, dia mungkin sekali lihat orang tahu tuh Pak. Kalau Pak Eko gimana? Apa punya kayak begitu juga Pak? Begini, organisasi itu bukan berdasarkan pinter atau background apapun, bukan. Organisasi itu kumpulan dari orang-orang yang punya
sama-sama visi yang jelas, tujuan yang jelas, kan gitu. Jadi background apapun, kalau bisa masuk ataupun visinya sama, itu bisa masuk. Yang pasti adalah komitmen. Karena untuk apa orang pinter, punya pengalaman banyak, terus bisa apa-apa, tapi dia nggak punya komitmen. Itu zaman dulu. Zaman dulu waktu tahun berapa ya itu ada NATO, itu apa ya? NATO. Not action talk only. Ya, gitu. Saya pikir NATO PBB, Pak. Iya. Gitu. Action talk only. Ya, Yes. Iya. Banyaknya seperti itu. Memang banyak mereka hanya memberikan pemikirannya saja, tetapi kalau ditolak mereka merasa tidak berguna seperti itu kondisinya ya Pak ya. Ya, memang organisasi itu sangat mempengaruhi dalam kepribadian masing-masing manusia ataupun orang. Tapi dari organisasi kita juga bisa belajar bahwasanya dalam berorganisasi yang penting satu kuncinya. Apa teh Pak? Jangan baperan. Anak-anak sekarang gitu. Yang penting jangan baperan deh. Itu gua nggak dipakai, gua lagi nggak pernah datang, gua pernah ini nggak pernah datang. Jadi karena begini, suatu kegiatan itu biasanya yang sering berinteraksi dia akan yang ikut aksi. Yang jarang interaksi dia nggak akan bisa beraksi. Gimana menurut Pak? Betul nggak? Iya. Kan gitu. Nggak mungkin dong. Sepertinya Pak Eko lagi curhat ini jadinya nih. Nggak curhat, tapi memang kondisinya seperti itu. Iya. Dimanapun kita berorganisasi, dimanapun kita berkumpul, kalau kita sering berinteraksi, kita pasti akan ada aksi. Iya, balik ke masa pandemi nih Pak, dengan kondisi organisasi. Dengan pembahasan kita mengenai organisasi. Baru-baru ini kan terjadi itu Pak, demo besar-besaran tuh para buruh Pak. Itu kan mereka organisasi juga tuh Pak. Nah kira-kira kalau pandangan Pak Eko bagaimana tuh Pak dengan kondisi seperti ini, tapi mereka masih tetap berjuang untuk menyuarakan suara keinginannya gitu Pak. Menurut Pak Eko seperti apa Pak? Begini, kita lihatnya secara general. Maksudnya adalah di Indonesia sudah ada undang-undangnya. Setiap manusia ataupun setiap orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, baik pendapat menerima ataupun menolak, kan gitu. Jadi aksi teman-teman, aksi organisasi-organisasi yang kemarin bergerak sangat bagus dan itu juga baik bagi semuanya. Nah, mungkin yang perlu diperbaiki ke depannya adalah komunikasi itu, Pak. Komunikasi maksudnya jangan sampai ada hal yang dirugikan, baik material ataupun yang lainnya. Seminimal mungkin, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah mudah terbakar emosi, karena emosi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah dengan diskusi, dengan komunikasi balik lagi ke komunikasi. Baik sekali kalau begitu. Kopinya mana kopinya? Kopinya sedang datang Pak. Tapi jadi mungkin dari masukan Pak Eko itu mudah-mudahan bisa didengar sama para kawan-kawan kita yang di lapangan sebagai organisatoris harus bisa menjaga komunikasi yang baik, kemudian ketika menyampaikan pendapat-pendapatnya harus diatur dengan baik sehingga tidak merugikan pihak lain, begitu ya Pak Eko ya. Betul. Iya, jadi mudah-mudahan sekali lagi semua adalah untuk kebaikan. Semua untuk kemajuan bangsa ini. Kemajuan Indonesia, kemajuan masyarakatnya. Dan yang paling utama dan terutama adalah kita harus sehat lahir dan batin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, gitu. Iya, mungkin sekian aja kayaknya saudara-saudara sekalian pemirsa yang sangat kita hormati. Mudah-mudahan dari pembahasan hari ini bisa mengambil nilai yang baiknya, karena yang buruknya itu hanya dari kami saja
di sini yang sebagai memberikan hiburan ataupun masukan itu kembali kepada para pemirsa sekalian. Mungkin itu saja Pak Eko. Terima kasih banyak atas waktunya, Terima kasih, atas Pak Edwin. masukannya, sarannya. Semoga kita bisa menjaga kesehatan juga ya Pak Eko. Paling utama saat ini adalah sehat. Sehat badannya, sehat pikirannya, dan paling penting lagi yaitu sehat kantongnya. Terima kasih kalau gitu Pak Eko. Ya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Terima kasih.